Halo. Halo. Suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Rin? Oh iya. Ayo dan dimulai loh. Dimulai sekarang ya guys. Iya, Han. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Pada pertemuan pagi ini, kelompok 3 akan mempresentasikan Pancasila sebagai ideologi. Saya di sini, Triantika Nanadiva Solihatin, dengan NIM 210664153 dari kelompok 3 izin menjadi moderator. Untuk kelompok dari kelompok 4 izin menjadi moderator. Untuk kelompok 3 apakah sudah siap? Sudah. Sudah. Baik. Untuk kelompok 3, setelah presentasi nanti kita buka 5 pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan memulai presentasi pada pagi hari ini. Next. Pendahuluan, ideologi itu sangatlah dibutuhkan dalam suatu negara. Jadi hampir semua negara, bahkan memang semua negara itu pasti memiliki ideologinya masing-masing. Dengan ada ideologi, negara tersebut mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya, antar kaitannya, dan menanamkan motivasi dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan dan di kemudian hari dapat mewujudkan sistem dan penyelenggaraan negara mereka masing-masing. Next. Terdapat beberapa konsep dasar ideologi, di mana yang secara etimologis, ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos yang berarti cita-cita dan logos yang berarti ilmu pengetahuan dan paham. Kemudian ideologi sendiri dapat kita definisikan sebagai seperangkat nilai, ide, dan cita-cita yang tersusun secara sistematis sebagai hasil gagasan pemikiran yang mendalam dan diyakini kebenarannya. Sehingga ideologi ini dapat kita jadikan sebagai petunjuk dan pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Kemudian menurut KBBI, ideologi memiliki tiga makna. Yang pertama, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat agar dapat memberikan arah dan tujuan hidup untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, cara berpikir seseorang atau golongan. Dan yang ketiga, paham, teori, dan tujuan yang terpadu berupa satu kesatuan program sosial politik.
Kemudian Karl Marx sendiri menggambarkan ideologi itu sebagai suatu sistem ilusi politik yang dihasilkan oleh pengalaman sosial suatu kelas. Menurut pandangan Ribeiro pada 1986, ideologi itu mengandung beberapa unsur. Yang pertama, pandangan yang komprehensif, yang kedua rancangan penata sosial politik, yang ketiga kesadaran dan perancangan dalam bentuk perjuangan, yang keempat usaha mengarahkan masyarakat, dan yang kelima usaha memobilisasi seluas mungkin. Kemudian 3 unsur ideologi menurut Thomson pada 1984, yang pertama adanya penafsiran atau pemahaman, yang kedua membuat seperangkat nilai atau keyakinan moral, dan yang ketiga membuat orientasi pada suatu tindakan. Kalau menurut Fago sendiri, ideologi itu bermakna positif untuk dianut para pengikutnya. Jika ideologi itu mengandung 3 unsur berikut, yaitu memberikan legitimasi dan rasionalisasi, yang kedua sebagai acuan pokok, dan yang ketiga memberikan motivasi. Next. Namun ideologi juga bisa dipandang memiliki sisi negatif. Seperti yang dikemukakan oleh Napoleon, Napoleon memandang para akademis dan yang doktriner, utopis, dan tidak realistik sebagai kaum ideologis dengan konotasi yang negatif. Kemudian Karl Marx juga menuding ideologi itu sebagai fase consciousness, yaitu suatu kesadaran palsu dan mewakili kelas yang berkuasa dalam struktur kehidupan masyarakat. Namun ungkapan Karl Marx ini lama-lama menjadikan ideologi Marxisme sebagai seiring dengan perkembangannya. Kemudian sastra Peja itu juga berargumen bahwa ideologi memiliki kecenderungan untuk memisahkan in-group dari out-group mereka, sehingga ideologi berfungsi menyatukan berbagai kalangan. Kalau menurut sastra Peja ini positif ya, bukan yang negatif. Yang negatif itu yang menurut Napoleon dan Karl Marx. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh maaf, akan saya lanjutkan sendiri. Kemudian ada dimensi ideologi, ada 3, yaitu realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Dimensi ini dapat kita jadikan sebagai dasar untuk memberikan gambaran apakah ideologi suatu bangsa dapat bertahan atau justru malah termakan oleh waktu. Karena ideologi sendiri itu bukan sesuatu yang permanen, namun kembali lagi pada masyarakatnya, pada suatu negara tersebut, apakah mereka bisa mempertahankan ideologi itu atau malah berganti mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pada negara tersebut. Terima kasih. Next. Ideologi dapat berkembang dengan baik jika nilai-nilai dalamnya itu kita jaga, kita pelihara, dan kita wujudkan dalam bentuk yang nyata di seluruh kehidupan bangsa dengan partisipasi seluruh warga negara tersebut. Nah, dengan begitu, maka nilai-nilai dalam ideologi itu akan menjadi landasan yang utama dalam menjaga tatanan dan kemajuan bangsa. Next. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Ideologi Pancasila di tengah ideologi yang lain. Jadi dalam subbab ini kita akan mengetahui mengenai ideologi Pancasila, lalu ideologi liberalisme dan ideologi sosialisme komunis. Yang pertama, ideologi Pancasila. Jadi intinya adalah nilai-nilai dalam ideologi Pancasila ini berasal dari pandangan hidup bangsa yang sebelumnya telah diyakini kebenarannya lalu diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara. Nah, di dalam ideologi Pancasila diakui kebebasan dan kemerdekaan individu. Selain itu, menurut Pancasila,
Manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Lalu, kebebasan manusia dalam berdemokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Bahkan, nilai-nilai ketuhanan terjelma dalam bentuk moral dan ekspresi kebebasan manusia. Next. Yang kedua, ideologi liberalisme. Pada ideologi liberalisme ini, manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Ajaran liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, kebebasan yang sebebas-bebasnya tentu saja tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang mengembangkan tugas sebagai makhluk pribadi dan sosial. Next. Dan yang terakhir, ideologi sosialisme komunis. Ajaran komunis ini didasarkan atas kebendaan, dan oleh karena itu komunisme tidak percaya kepada Tuhan. Dan tentunya ajaran ini berbeda dan berlawanan dengan ajaran Pancasila, karena dalam Pancasila sendiri kita mengakui keberadaan Tuhan dan kita mempercayainya. Lalu, komunis juga menghendaki masyarakat tanpa nasionalisme, dan ini pun bertentangan dengan Pancasila, karena dalam Pancasila secara tegas dinyatakan bahwa nasionalisme yang dijiwai oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, pada ideologi sosialisme komunis ini, hakikat, kebebasan, dan hak individu tidak ada. Dalam ideologi komunisme mendasarkan pada keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hanya makhluk sosial saja, sehingga yang mutlak adalah komunitas. Next. Subbab yang D, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki arti nilai-nilai Pancasila itu tidak dipaksakan dari luar, melainkan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa nilai-nilainya berasal dari kekayaan rohani, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, berarti Pancasila ini bisa menerima pendapat-pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk dapat memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Selain itu, menurut Wahyono, keterbukaan Pancasila sebagai ideologi juga diartikan dapat diperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang Pancasila sehingga dapat memahami dan bebas mendiskusikannya dalam rangka menumbuhkan kemampuan dan mengamalkannya untuk kesejahteraan sosial. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka juga tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Jadi, menurut ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka ini, kita bebas untuk menerima ajaran-ajaran atau hal-hal yang bisa diteladani dari bangsa lain, asalkan itu kita saring dan kita jadikan untuk mengembangkan dan memperkaya kemanusiaan bangsa Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Malvin. Munculnya pemikiran mengenal Pancasila sebagai ideologi terbuka dikarenakan 3 hal, yaitu yang pertama adanya kenyataan bahwa dalam proses pembangunan nasional dinamika masyarakat kita berkembang dengan amat pesat. Yang kedua, kenyataan bangkrutnya ideologi tertutup seperti Marxisme, Leninisme, atau komunisme. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita sendiri di masa lampau sewaktu pengaruh komunisme sangat besar. Karena pengaruh ideologi komunisme yang pada dasarnya bersifat tertutup, Pancasila yang pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Next. Tantangan ideologi bangsa di masa depan. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp, bahwa dalam bisnis, keputusan apapun harus disengaja. Anda harus satu langkah ke depan. Sorry.
Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp, dan lain-lain telah memberikan kontribusi yang signifikan. Tantangan sebuah ideologi suatu bangsa, pengguna media sosial bukan jutaan, tetapi sudah sampai miliaran orang, yang artinya bahwa koneksi dan tukar informasi sudah sedemikian luar biasa. Sebuah isu atau masalah tertentu dalam hubungan menit akan dapat menyebar ke miliaran orang di seluruh penjuru dunia. Bukan hanya informasi, tetapi juga pengaruh dan ajaran yang negatif juga akan dengan cepat menyebar. Sebagai contoh, bagaimana perekrutan kelompok fundamentalis ISIS ke seluruh dunia dengan menggunakan media sosial. Tantangan ideologi bangsa di masa depan adalah pengaruh yang bertentangan dengan ajaran ideologi tertentu, termasuk Pancasila, tidak hanya bersifat fisik akan tetapi lebih banyak disebarkan melalui media sosial yang ada. Baik, untuk teman-teman silahkan membaca sekilas berita yang kita muat dalam PPT ini. Bisa dibaca selama 2 menit. Oke, baik, saya akan lanjutkan mengenai analisis berita yang telah kita muat dalam PPT tadi. Apakah sudah terlihat? Oh, sudah. Analisis berita. Sebentar, teman-teman. Oke, dilansir dari sindo.com pada tahun 2019, pemerintah diminta untuk bergegas membuat aturan mengenai larangan bagi masyarakat untuk menyebarkan ideologi khilafah sesaat sudah dibubarkan organisasi masyarakat HTI yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila. Langkah ini sangatlah tepat mengingat apabila tidak segera ditangani maka ideologi khilafah secara perlahan akan menggeser ideologi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Khilafah merupakan sistem pemerintah yang merupakan Islam sebagai ideologinya, syarat sebagai dasar hukum, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyid dalam menjalankan pemerintahnya. Pemimpinnya menganggap diri sebagai wakil Tuhan, menjadi manusia suci, terbebas dari salah maupun dosa.
Ada ketetapan dari cabang Islam Sunni yang menyatakan bahwa pemimpin negara khilafah terpilih melalui pemilihan pencalonan atau melalui seleksi oleh komite. Sumber lain juga ada yang menambahkan bahwa pemimpinnya dipilih berdasarkan keputusan beberapa orang dan bahkan karena faktor keturunan. Negara yang menganut paham ini, maka pemimpinnya lah yang memegang kekuasaan dan masyarakat tidak memiliki peran dan tentu tidak bebas dalam berkarya. Tak bisa dipungkiri bahwa sudah jelas hal-hal tersebut bertolak belakang dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila, yang bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta agama-agama dalam masyarakat. Ideologi Pancasila mengakui kebebasan dan kemerdekaan individu. Sebagai ideologi, Pancasila diperoleh dari pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya diambil dari sosio budaya Indonesia sendiri. Dengan dijadikan pandangan hidup bangsa, berarti nilai-nilai Pancasila telah diyakini kebanyakan oleh bangsa Indonesia dan dijunjung serta diterima oleh masyarakat Indonesia. Untuk membangun suatu negara kuat, untuk membangun suatu negara yang kuat harus didukung oleh seluruh masyarakat. Karena itu, negara harus didasarkan pada suatu nilai yang telah diterima oleh semua suku atau masyarakat pendukung negara. Indonesia menganut ideologi Pancasila yang memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan mengutamakan kepentingan program perorangan atau kelompok tertentu. Jadi, sudah sepertinya kita sebagai rakyat Indonesia bersama jajaran pemerintah bersatu demi mempertahankan ideologi Pancasila yang selama ini kita pertahankan untuk keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia. Itu saja pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Tadi itu adalah presentasi dari kelompok 3. Untuk sesi tanya jawab, saya akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang ingin bertanya silahkan menyetorkan NIM dan nama di room chat. Baik, pertanyaan saya tutup terlebih dahulu karena sudah banyak teman-teman yang akan bertanya. Yang pertama, silakan Kansa Regina dengan NIM belakang 071. Baik teman-teman dan moderator, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Nah, saya ingin bertanya, di Indonesia ini ideologi sudah mendapatkan simpang siur, walaupun sudah dikatakan bahwa ideologi Pancasila, tapi banyak ideologi lain yang berusaha masuk. Masalah ini didasari apa dan dapat diatasi dengan bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban segera didiskusikan dengan kelompok 3. Selanjutnya ada Irina dengan NIM belakang 011. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tantangan ideologi bangsa di masa depan adalah pengaruh yang bertentangan dengan ajaran ideologi tertentu.
termasuk Pancasila tidak hanya bersifat fisik, akan tetapi lebih banyak disebarkan melalui media sosial yang ada. Itu maksudnya disebarkan melalui Instagram, WA, dan lain-lain. Apakah seperti itu? Dan apakah terdapat aturan-aturan dalam penyebarannya di media sosial? Dan siapa yang berhak menyebarkan hal tersebut? Dan apakah semua orang atau hanya pihak pemerintahan saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Irina. Jawabannya ditunggu ya. Untuk selanjutnya, Meika Sofiana dengan NIM belakang 042. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Ameka Sofiana dengan NIM belakang 042, izin bertanya. Tadi ada salah satu slide yang menjelaskan mengenai ideologi yang dipandang negatif. Lalu Karl Marx menuding ideologi sebagai false consciousness, yaitu suatu kesadaran palsu dan mewakili kelas yang berkuasa dalam struktur kehidupan masyarakat. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud kesadaran palsu dari definisi tersebut? Lalu pada dimensi ideologi, tolong jelaskan makna dari ketiga dimensi ideologi tersebut dan mengapa ketiganya tersebut dapat dikatakan sebagai dasar untuk mengetahui suatu ideologi dapat bertahan atau tidak. Terima kasih. Baik, terima kasih Meika. Berikutnya, saya beri kesempatan untuk pemateri dari kelompok 3 mendiskusikan jawaban dari tiga pertanyaan tadi. Waktunya 5 menit. Dipersilahkan.
Baik, saya kira waktunya sudah lebih dari 5 menit. Untuk pemateri bagaimana? Sudah siap untuk menjawab? Saya sudah siap menjawab, moderator. Pertanyaan dari Kansa. Baik, Saya maaf. Oke. Saya Malvin Olaf menjawab pertanyaan dari Kansa. Pertanyaan dari Kansa tadi berupa bagaimana ideologi Indonesia sering mendapat simpang siur walaupun sudah dikatakan bahwa ideologi Pancasila, tetapi banyak ideologi lain yang masuk. Masalah ini didasari dan dapat diatasi dengan bagaimana? Oke, dengan menjawab pertanyaan tersebut. Ideologi Indonesia yang sudah mendasar, berurat, dan berakar adalah Pancasila. Sebagai dasar hukumnya adalah Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945. Di sana tertera ideologi tersebut sepanjang masih dijalankan Undang-Undang Dasar, maka Pancasila tetap menjadi ideologi dan falsafah hidup. Jika terjadi perubahan ideologi, maka harus berbanding lurus dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang didasarkan pasal 37, Undang-Undang pasal 37, maka 3/4 anggota MPR dan DPR harus setuju untuk merubah ideologi kita tersebut. Di ideologi lain jika masuk Indonesia dengan berlabelkan SARA, maka sampai hari ini itu dipastikan ilegal karena landasan Indonesia adalah Pancasila, maka segala ideologi yang mengutamakan atau mengedepankan SARA yang masuk akan menjadi tidak pantas untuk ideologi Indonesia. Sekian dari jawaban saya untuk Kansa. Baik, terima kasih. Baik, saya Diana Elis. Bagaimana Kansa? Baik, saya Tambahan? Baik, terima kasih Malvin atas jawabannya. Terima kasih. Diana dipersilakan. Sama. Baik, saya Diana Elizabeth Sinaga dengan NIM terakhir 059, perwakilan dari kelompok ini akan menjawab pertanyaan dari Meika. Pertanyaannya, apa yang dimaksud kesadaran palsu dari definisi Karl Marx, dan lalu apa dimensi ideologi slide 6? Tolong jelaskan makna dari ketiga dimensi ideologi tersebut. Jadi, kesadaran palsu yang dimaksud oleh Karl Marx intinya adalah ketika kelas pekerja gagal merealisasikan kesadaran sejatinya sebagai sebuah kelas. Pengertian lainnya yaitu ketika kelas pekerja tidak mengerti bahwa mereka memiliki kepentingan sendiri sebagai sebuah kelompok, namun justru mereka lebih mendahulukan kepentingan individunya di atas kepentingan kelasnya. Contoh dari kesadaran palsu adalah ketika kelas pekerja lebih mendahulukan kepentingannya sebagai anggota dari bangsa, ras, atau etnis. Misalnya ketika kelas pekerja di Indonesia turut memusuhi kelas pekerja di Malaysia karena merasa terhina sebab batik diklaim sebagai milik Malaysia. Padahal baik kelas pekerja di Malaysia maupun di Indonesia sama-sama ditindas oleh kapital di kedua bangsa tersebut. Untuk jawaban pertanyaan kedua, 3 dimensi Pancasila ada dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Yang pertama, dimensi realita. Dimensi realita mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Bahkan nilai-nilai tersebut berasal dari kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, dimensi idealisme. Dimensi idealisme mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut ideal, yaitu ingin mewujudkan cita-cita dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat yang berketuhanan, berperi kemanusiaan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan musyawarah dalam setiap persoalan dan berkeadilan. Dimensi fleksibilitas yaitu mengandung makna bahwa ideologi Pancasila memungkinkan untuk menerima pemikiran-pemikiran baru tanpa mengingkari yang hakiki atau nilai dasar Pancasila. Ketika suatu ideologi memiliki dimensi fleksibilitas, berarti ideologi tersebut sebagai ideologi terbuka.
Apakah sudah dari Diana? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Iren. Penyebaran ideologi Pancasila melalui media sosial maksudnya bisa melalui WhatsApp, Telegram, Line, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan berbagai platform media sosial lainnya. Seperti yang dilansir dari laman republika.co.id, Presiden Jokowi meminta penyebaran ideologi Pancasila melalui media sosial dapat dilakukan oleh pemerintah bersama dengan BPIP, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Setelah itu, pemerintah bersama BPIP juga dapat bekerja sama dengan konten kreator, YouTube, YouTubers, selebgram, vlogger, seleb tweet, dan pihak lainnya untuk menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya kepada generasi muda. Jadi, menurut kelompok kami, untuk penyebaran nilai-nilai Pancasila ini bisa dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia, yang tentunya telah mendapat arahan mengenai penyebarannya melalui pihak pemerintah dan BPIP yang sebelumnya telah bergerak lebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah jawaban dari Diana ada sanggahan? Terima kasih Diana atas jawabannya. Selanjutnya saya buka sesi kedua. Silakan yang ingin bertanya mengajukan nama dan NIM terlebih dahulu di kolom komentar. Baik, Yusrina dengan NIM 021, silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Yusrina Tuyaryanti dengan NIM 021 izin bertanya. Bagaimana cara menjaga eksistensi ideologi Pancasila di tengah beragamnya ideologi yang ada dan berbagai tantangan ke depan yang tentunya semakin kompleks? Dalam menghadapi hal ini, tentunya ideologi Pancasila harus dapat bersikap adaptif, reformatif, dan solutif. Lalu bagaimana langkah yang bisa diterapkan guna mewujudkan ideologi Pancasila di masa depan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lutfiana dengan NIM 016. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Lutfiana Fidelsi dengan nomor yang 016, izin bertanya. Menurut Anda, bagaimanakah esensi dan urgensi dari rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang sempat menuai konflik di kalangan politisi? Mohon dikemukakan mana saja poin yang menjadi pasal karet atau menuai kontroversi, kemudian bagaimanakah resolusi yang dapat Anda tawarkan atas kontroversi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih buat Yusrina sama Lutfiana. Selanjutnya dari pemateri dari kelompok 3 dipersilahkan untuk berdiskusi. Waktu diskusi 5 menit dari sekarang. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya kira waktunya sudah lebih dari cukup. Eh, Kelompok 3, apakah siap untuk menjawab? Siap. Dipersilahkan. Baik, saya Maria Fabian, NIM 039 akan menjawab pertanyaan dari Lutfiana Firdausi. Sebentar. Jadi RUU Haluan Ideologi Pancasila itu kan dibuat untuk memperkuat posisi kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang tertuang dalam pasal 44. Selama ini tuh keberadaan BPIP berlandaskan pada keputusan Presiden nomor 7 tahun 2018. Penguatan eksesif kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di zaman Orde Baru yang praktiknya menjadi alat sensor ideologi masyarakat. Itu yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Said Akil dalam keterangan tertulisnya. Nah, kemudian RUU Haluan Ideologi Pancasila itu sempat menuai konflik di kalangan politisi disebabkan oleh beberapa hal, seperti pasal 7 yang memuat setidaknya ada tiga kata kunci, yaitu Trisila, Ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Tiga kata kunci itu dikritik karena dianggap merujuk pada Pancasila 1 Juni 1945, bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang PPKI. Disebutkan pula bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, menurut kelompok kami sendiri, segala sesuatu yang berhubungan dengan ideologi itu tentunya tidak dapat diubah dan tidak dapat diotak-atik. Jadi apabila ideologi itu ternyata dianggap tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan sudah tidak dapat untuk digunakan kembali, maka pergantiannya itu masih harus menyesuaikan dengan keadaan yang dan memerlukan proses yang cukup panjang. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Ardel. Apakah bisa diterima? Mohon maaf, moderator. Di sini saya juga ingin menanyakan bagaimanakah esensinya dari RUU tersebut, kemudian urgensinya apakah begitu perlu untuk diterapkan, ataukah kelompok kalian beranggapan untuk tidak perlu, sehingga bagaimanakah solusi yang lebih relevan mengingat di perkembangan zaman ini kan banyak sekali kalangan anak muda yang nasionalisme dan patriotismenya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Pancasila. Jadi bagaimana tepatnya menurut kelompok Anda? Terima kasih. Baik, sanggahannya dan masukannya diterima. Silakan kelompok 3 untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Selanjutnya, silakan menjawab pertanyaan dari Yusrina. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Saya Muhammad Fadin Indrawanto dengan NIM 3 angka di belakang 115 ingin menjawab dari pertanyaan Yusrina yang bertanya mengenai bagaimana cara menjaga eksistensi ideologi Pancasila di tengah beragamnya ideologi yang ada dan berbagai tantangan ke depan yang tentunya semakin kompleks. Kemudian dalam menghadapi hal itu, tentunya ideologi Pancasila harus dapat bersikap adaptif, reformatif, dan solutif. Lalu, bagaimana langkah yang bisa diterapkan guna mewujudkan ideologi Pancasila di masa depan? Oke, menurut kelompok kami, cara menjaga eksistensi ideologi Pancasila di antara ideologi-ideologi lainnya dengan cara selalu menanamkan sikap kelima sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus menyaring paham-paham ideologi dari luar agar tidak terjadi perpecahan dalam negara kita sendiri. Dalam hal ini, kita harus
selektif untuk paham-paham ideologi yang masuk dalam negara kita. Karena ideologi Pancasila memang dibuat atas dasar pandangan atau nilai-nilai leluhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Jikalau memang ada ideologi lain yang masuk dalam negara Indonesia, kemungkinan besar atau kemungkinan kecil ideologi itu tidak akan bisa melekat dan tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia sendiri. Untuk menjaga keeksistensiannya, meskipun di luar sana juga banyak ideologi-ideologi lainnya, kita dapat melakukannya dengan cara melestarikan budaya kita dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh leluhur kita. Kemudian guna untuk mewujudkan ideologi Pancasila di masa depan, kita dapat mewujudkannya dengan cara menyesuaikan globalisasi yang terus berkembang di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak merubah atau menghilangkan nilai yang terkandung di dalam ideologi kita atau di dalam nilai Pancasila kita, yang karena telah dikatakan bahwa ideologi Pancasila itu sendiri dibuat karena dilandasi oleh nilai-nilai budaya dari leluhur kita, nilai budaya yang sesuai dalam Indonesia. Jika dirasa nilai yang masuk ke dalam bangsa Indonesia tidak cocok bagi budaya kita, tidak harus kita menjalankan atau memusuhi ideologi tersebut, tetapi kita hanya istilahnya untuk menjauhi ideologi itu. Tidak harus kita serap dengan sedemikian rupa. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Karin atas jawabannya. Bagaimana? Apakah dapat diterima? Izin bertanya kembali, apakah diperbolehkan? Dipersilakan. Pancasila ini kan berarti berkaitan dengan nilai moral yang seharusnya diterapkan. Lalu, terutama pada generasi muda yang dituntut untuk dapat mengaplikasikan nilai moral yang ada di Pancasila. Sedangkan para pelajar atau mahasiswa itu kan sebenarnya cuma mendapatkan Pancasila secara teoritis, bukan aplikatif. Dan mereka membutuhkan role model yang bisa dijadikan acuan untuk dapat menerapkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Lalu bagaimana dengan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas feedback atau pertanyaan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Karena ada pertanyaan-pertanyaan lagi, saya beri waktu 5 menit untuk pemateri agar mendiskusikan jawabannya. Terima kasih.
Baik, saya kira waktunya sudah 5 menit. Apakah dari kelompok 3 sudah dapat menjawab? Sudah. Dipersilahkan. Ya, saya akan menanggapi kembali pertanyaan dari Lutfiana, pasangan dari Lutfiana. Sebenarnya kalau solusi dari RU itu sendiri, tadi sudah saya sampaikan ya di akhir pada jawaban pertama saya, bahwa kalau menurut kelompok kami itu segala sesuatu yang berhubungan dengan ideologi itu tidak bisa diubah dan diotak-atik kembali. Namun apabila emang sudah dalam situasi yang mendesak atau emang sudah tidak sesuai dengan budaya di Indonesia yang berjalan saat ini karena ada perkembangan dan situasi ataupun zaman yang sudah mulai berubah, itu bisa dipertimbangkan kembali apabila emang mau diubah. Tapi tentunya membutuhkan pertimbangan yang cukup panjang dan harus dengan kesepakatan oleh banyak sekali pihak gitu. Nah, kalau misalkan untuk solusi pada zaman sekarang melihat dengan keadaan kalangan muda dan supaya bisa meningkatkan nasionalisme maupun patriotisme generasi muda saat ini tuh RU itu bisa adanya perubahan RU tadi itu tuh menurut saya tidak mempengaruhi nasionalisme maupun patriotisme dari generasi muda, karena nasionalisme maupun patriotisme sendiri itu tuh bisa ditingkatkan melalui banyak sekali cara. Di perkuliahan seperti ini juga bisa dengan kita mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila maupun kewarganegaraan. Kemudian poin-poin di Pancasila itu apabila kita jabarkan lebih lanjut itu kan mengandung pokok-pokok yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya di situ pun juga udah bisa kita meningkatkan nasionalisme kita sendiri sebagai kalangan muda seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya yang sangat idealis. Selanjutnya, apakah bisa dijawab yang sanggahan dari Yusrina? Iya, moderator, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yusrina. Pertanyaannya, pemuda dituntut untuk dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, sedangkan selama ini mereka itu hanya memperoleh nilai Pancasila secara teoritis dan dalam mengaplikasikannya membutuhkan role model yang bisa dijadikan acuan. Jadi menurut pendapat kelompok kami, memang benar anak didik sebenarnya dari SD, SMP, dan SMA bahkan di bangku perkuliahan juga kita mempelajari dan berusaha memahami nilai-nilai Pancasila dan memang lebih ke teoritis. Namun menurut kelompok kami seharusnya anak-anak muda ini juga bisa untuk memahami karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya nilai-nilai Pancasila ini dari kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya juga ini bukanlah hal yang sulit. Memang benar lebih secara teoritis, namun dalam pendidikan juga guru atau dosen kita sudah menjelaskan dan juga meminta kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila tersebut. Dan untuk role modelnya mungkin juga anak-anak muda bisa meniru seperti para pahlawan-pahlawan dulu yang memperjuangkan kemerdekaan dan di sana kan juga mereka mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan juga mungkin untuk generasi-generasi sebelumnya mungkin bisa juga menjadi acuan. Semisalkan kita yang saat ini, kita yang sudah mengerti cara menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita perlu memberi teladan yang baik sehingga untuk generasi kelak atau adik-adik kita kelak bisa meneladani kita yang lebih dulu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf moderator, saya izin untuk menambahkan sedikit saja. Silahkan. Untuk role model sendiri sudah dijelaskan oleh Diana. Mungkin dari saya juga menjelaskan sedikit. Role model itu juga bisa kita dapatkan dari orang tua kita sendiri. Tidak mungkin orang tua kita itu mengajarkan hal-hal yang buruk kepada kita. Contohnya role model itu
dari orang tua itu seperti kita menghormati orang yang lebih tua, kemudian kita itu tidak boleh contohnya itu tidak boleh seperti berkata yang kasar kepada orang lain, selalu menghargai orang lain, seperti itu. Role model itu juga bisa timbul dari kalangan kecil, yaitu internal keluarga kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Fahrin. Apakah ada senggahan lagi? Izin bertanya lagi, moderator. Baik, dipersilahkan. Ini kan pandangan saya sebagai orang yang cukup awam dengan hukum ya. Jika sasaran eksekusi dari RUU Haluan Ideologi ini memang untuk memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang telah disebutkan sebelumnya, bukankah seharusnya dapat menjadi solusi untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme bangsa? Jadi saya rasa dengan adanya penguatan dalam institusi ini atau lembaga ini dapat memberikan sedikit perubahan kepada generasi kita dalam memperkuat nasionalismenya. Apakah begitu atau memang tidak ada pengaruh seperti yang Anda bilang? Karena saya rasa eksistensi dari lembaga ini juga cukup berpengaruh begitu dalam perkembangan nasionalisme bangsa ini. Baik, apakah ada feedback dari kelompok 3? Izin sedikit menanggapi moderator. Mungkin ini juga bisa kita jadikan diskusi ya, mengingat waktu tinggal ada sisa waktu 10 menit lagi. Mungkin teman-teman juga yang ingin menyatakan pendapat boleh. Jadi kita sekaligus berdiskusi. Oke, mungkin dari saya ingin menanggapi sebentar ya pertanyaan Bu Diana. Diperbolehkan moderator? Silakan diperbolehkan. Oh, kalau menurut saya pribadi ya Luciana, dari pemaparan yang dari Adel tadi, yang disebutkan 3 sila itu yang nantinya akan mengubah 5 Pancasila itu kan, 5 sila Pancasila kan. Nah di situ itu sebenarnya 3 sila itu bisa diruncingkan lagi jadi 1 sila. Nantinya itu jadi 1 sila yang namanya itu jadi gotong royong gitu. Kalau dari saya sendiri, ketiga sila itu tidak mendeskripsikan bangsa Indonesia sendiri, karena 3 sila itu cuma Eka-sila, kemudian terus sama ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, 2 poin ini menurut saya itu satu poin itu yang ketuhanan yang berkebudayaan itu menurut saya itu tidak mendeskripsikan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia itu bukan istilahnya beragama itu bukan berarti timbul dari kebudayaan kita, meskipun kebudayaan kita itu beragam ya budayanya, tapi agama sendiri itu bukan timbul dari kebudayaan kita, seperti itu sih. Bagaimana dari teman-teman lain, ada yang ingin menanggapi atas pernyataan tersebut? Oh iya, mohon maaf menambahkan lagi. Kemudian kalau 3 sila tadi ya sudah ditetapkan, kemudian nanti akan dikerucutkan lagi menjadi 1 sila, yaitu gotong royong. Kalau menurut saya itu kalau nanti dikerucutkan lagi itu kayak iya betul mendefinisikan negara kita sebagai orang yang gotong royong, tapi itu kayak umumnya aja gitu, bukan dari secara spesifik negara kita itu seperti apa gitu. Kalau menurut saya, kalau 5 sila ini
mungkin diubah. Kalau menurut saya pribadi sih tidak bisa ya. Soalnya kalau menurut saya pribadi itu sudah mendeskripsikan negara kita seperti apa, gitu. Masyarakatnya seperti apa. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi atau menambahi atas pernyataan-pernyataan tersebut? Baik, berarti menurut kelompok kalian ada atau tidaknya lembaga ini tidak akan memberikan pengaruh yang begitu signifikan begitu ya, sehingga tidak ada urgensi untuk segera merealisasikan atau memparipurnakan dari RUU ini begitu ya. Kalau menurut saya pribadi, saya sebenarnya itu ya apa tidak seberapa mengetahui ya lembaga Pancasila ini tujuannya itu seperti apa gitu. Maksudnya secara spesifik itu seperti apa? Apakah hanya merumuskan sebuah Pancasila yang nantinya apa? Nanti kayak misalkan ada ideologi yang sudah tidak bisa dipakai nanti dibuat lagi gitu. Saya tidak mengetahui ya. Kalau misalkan apakah berguna atau tidak, itu menurut saya itu berguna. Kalau menurut saya berguna saja lembaga itu, karena kalau misalkan lembaga itu dihilangkan mungkin saja ideologi-ideologi yang dari luar yang kita tidak mengerti dan kita tidak dapat menyaringnya itu secara langsung masuk dan mengubah identitas negara kita seperti itu. Bagaimana? Saya kira sudah cukup ya untuk diskusi pada pagi hari ini. Karena mengingat waktu juga sudah akan habis, jadi saya akan memberikan kesimpulan atas diskusi pada pagi hari ini. Kesimpulan dari saya sebagai moderator, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia. Akan tetapi, Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila juga membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio-budaya bangsa Indonesia. Ideologi membawakan kekhasannya tertentu yang membedakan dengan ideologi lainnya. Khas itu adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang membawa konsekuensi keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Keberadaan ideologi Pancasila dilihat dari dimensi realitas, membawakan nilai-nilai yang mencerminkan realitas sosio-budaya bangsa Indonesia dari segi idealitas maupun memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Dan dari dimensi fleksibilitas, nilai-nilai yang ada di dalamnya dapat dijabarkan secara konseptual agar senantiasa dapat menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat. Saya juga ada tambahan untuk Luciana tadi. Menurut saya, Pancasila atau lembaga Pancasila tersebut sangat berpengaruh pada berjalannya pemerintahan Indonesia, karena dengan adanya pemerintahan Pancasila, pemerintah akan mengusahakan, akan memaksimalkan, akan berusaha untuk menjalankan butir-butir Pancasila dengan sebaik-baiknya dan menerapkannya di masyarakat. Persepsi tersebut menurut saya, jadi ketika lembaga tersebut dihilangkan,
maka banyaknya ideologi yang bermunculan di masyarakat dan tidak adanya kesatuan di dalam negara tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang sangat semangat untuk diskusi pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf ketika saya banyak salah dalam berbicara atau berbuat. Saya tutup diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan kelompok 3.